Kali, kamu lagi ngapain? Kok kelihatannya serius banget? Aku lagi baca tentang ini nih, sejarah ilmu pengetahuan. Ternyata banyak banget ya penemuan yang asalnya dari peradaban Islam. Tapi kok di sekolah dulu nggak pernah diajarin ya? Sama nggak pernah dibahas. Itu wajar, kadang kita lebih fokus ke sejarah modern. Tapi kalau mau tahu lebih dalam sih, peradaban Islam itu punya peran besar di perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan Islam, sekitar abad ke-8 sampai ke-13, umat muslim sangat unggul di berbagai bidang. Di Baghdad misalnya ada pusat ilmu pengetahuan namanya Baitul Hikmah. Oh iya, aku baca tentang Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar. Algoritma yang jadi dasar ilmu komputer sekarang itu dari dia kan? Betul, beliau juga menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hasab Al-Jabar Al-Muqarrar. Nah, di sana matematika berkembang pesat. Aku juga baru tahu Ibnu Sina, dia yang nulis The Canon of Medicine kan? Tepat, bukunya jadi panduan di medis Eropa selama ratusan tahun. Dan juga jangan lupa Al-Zawahiri, bapak bedah modern. Banyak alat bedah yang kita pakai sekarang asalnya dari sana desainnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba deh lihat video ini. Kalau kita taunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja, sebenarnya kita salah. Karena ternyata ada satu peradaban yang telah berhasil ngehimpun berbagai ilmu bahkan sampai terkenal sebagai pusat sainsnya dunia, yang warisannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya. Jadi, pas Eropa masih terjebak di masa kelamnya, peradaban satu ini ternyata udah lebih dulu mencapai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam ini kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang pesat sekali. Dan saat tempat ini kemudian jadi ibu kota, ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia pun mulai dikumpulin. Posisinya yang strategis dan pembangunan besar-besaran yang dilakuin bikin ibu kota ini jadi pusat perdagangan serta pusat ilmu dan kebudayaan selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai ngalahin kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dan bukti utamanya bisa dilihat dari sebuah perkumpulan yang melahirkan banyak penemuan bernama Rumah Kebijaksanaan. Tempat apakah itu? Jadi bayangin, tempat ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang pinter dan bijaksana. Dan sejak sang pemimpin naik kekuasaan, tempat ini tuh jadi makin maju. Sampai puncaknya, muncullah gerakan intelektual yang ibaratnya jadi jantungnya perkumpulan ini. Para pemimpin kala itu bahkan ngedorong penerjemahan berbagai buku sains dan filsafat dari berbagai bahasa, jadi bahasa Arab, biar semua ilmu itu bisa dikuasain oleh masyarakat. Semangat mereka adalah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan oleh siapapun, dan gak perlu malu untuk ngakuin kebenaran yang ditemuin oleh orang asing. Hal ini juga yang ngejadiin bahasa Arab kemudian sebagai bahasa paling penting di dunia selama berabad-abad pada saat itu. Dan ya, semua itu terjadi sebelum ada Google Translate. Makanya pada masanya, Rumah Kebijaksanaan dikenal sebagai pusat sains, yang salah satu isinya itu adalah perpustakaan terbesar di dunia. Dan berkatnya juga, berbagai sains dan filsafat jadi menyatu ke dalam peradaban Islam. Hingga akhirnya lahirlah tokoh-tokoh yang buah pemikirannya kita warisi sekarang lewat guru-guru kita saat ini. Tapi pertanyaannya, memang apa rahasia mereka? Kenapa sang Rumah Kebijaksanaan ini bisa semaju itu pada masanya? Kalau bisa dibilang, kuncinya satu, karena penuh semangat buat mencari kebenaran. Mereka itu nggak ngebeda-bedain siapa yang nemuin kebenaran itu.
Ya, jadi ilmuwan dan orang-orang bijaksana di sana itu, mereka itu suku dan agamanya beragam. Dan berkat ngerangkul perbedaan inilah, mereka bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan akhirnya mengembangkannya. Kenapa begitu? Karena seperti kata filsuf Islam pertama ini, semangat intelektual Islam itu adalah semangat mencari hakikat kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan oleh siapapun. Coba aja dulu orang-orang di sana tertutup dan diskriminatif, peradaban Islam mungkin pada saat itu nggak akan bisa mencapai masa keemasannya. Jadi itulah jawaban di balik rumah kebijaksanaan. Keterbukaan buat sama-sama belajar, meskipun berbeda latar belakang suku dan agama, bikin mereka berhasil jadi pusat sains dunia. Dan tentu aja inilah yang harus kita tiru di keseharian kita, terutama di tempat kita nyari ilmu. Karena kita juga kayak mereka, terdiri dari beragam suku dan agama. Dan keragaman inilah yang jadi aset yang perlu kita maksimalin buat mencerdaskan kita. Makanya rangkul mereka yang berbeda, dan kita akan jadi lebih kaya akan sudut pandang dan wawasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Ali tahu nggak kalau misalnya dalam Islam mencari ilmu itu sebuah kewajiban, seperti firman Allah di Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Oh, jadi Allah tuh langsung mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya? benar tuh. Ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wah, inspiratif banget ya. Jadi menurut gua wajar sih kalau umat Islam itu begitu maju dalam ilmu pengetahuannya. Dan menurut gua juga ilmu pengetahuan sih kedudukannya tuh lebih tinggi, yang dijelasin juga di ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang negasin nih bahwa orang yang berilmu itu tuh memilikinya derajatnya lebih tinggi gitu loh sama yang nggak berilmu. Dan dijelasin juga sama hadis Nabi Muhammad yang menyatakannya sih menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hal ini tuh ngejelasin kenapa umat Islam itu pada masa keemasan maju banget gitu loh di bidang ilmu pengetahuannya. Dorongan dari ajaran agama juga ngasih motivasi buat belajar, meneliti, dan berkontribusi dalam kemajuan peradaban dunia. Dan inspirasi dari ajaran ini tidak cuman relevan di masa lalu, tapi juga jadi landasan penting nih bagi generasi saat ini untuk terus mencari dan menyebarkan ilmu kemaslahatan umat manusia. Makasih ya Aisyah. Jadi gue tuh lebih paham kalau Islam tuh sebenarnya bukan cuma soal ibadah, tapi juga berkontribusi nih buat kemajuan dunia. betul Ali, yang penting kita terus belajar dan melanjutkan semangat mereka. Jangan lupa, ilmu itu adalah warisan yang manfaatnya tidak akan pernah habis. Oke Aisyah, terima kasih ya sebelumnya. Gue jadi lebih semangat belajar nih.